Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rivaldi, NIM 2410331011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penerapan teknologi pengolahan saus tomat pada industri agroindustri. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, tomat merupakan komoditas hortikultura yang mudah rusak. Pengolahan tomat menjadi saus meningkatkan nilai tambah dan umur simpan. Produk saus tomat membutuhkan penerapan beberapa teknologi proses. Yang keempat, teknologi proses berpengaruh terhadap mutu dan stabilitas produk. Untuk rumusan masalah sendiri yang pertama, bagaimana proses pengolahan saus tomat dalam agroindustri. Nah, di sini tuh untuk memahami tahapan industri eh, secara sistematis itu. Yang kedua itu teknologi apa saja yang diterapkan dalam proses produksi saus tomat. Nah, teknologi yang fokus pada filtrasi, sentrifugasi, mixing, homogenesis, material handling. Nah, untuk yang ketiga itu bagaimana pengaruh teknologi terhadap kualitas produk akhir. Nah, itu hubungannya langsung antara teknologi dan kualitas produk akhir. Tujuan kajian. Yang pertama itu mengkaji saus tomat sebagai produk agroindustri. Nah, ini mengidentifikasi saus tomat sebagai produk agroindustri, produk hasil pengolahan komoditas pertanian gitu. Yang kedua, menganalisis penerapan teknologi filtrasi, sentrifugasi, mixing, homogenisasi, dan material handling. Nah, itu menjelaskan fungsi tiap teknologi tertentu. Yang ketiga itu mengetahui peran teknologi terhadap mutu saus tomat, itu dari segi tekstur, warna, viskositas, dan stabilitas. Deskripsi produk saus tomat. Itu yang pertama itu produk pangan berbentuk cairan kental. Nah, itu menentukan penerimaan konsumen. Jadi bentuknya semi cairan atau kental gitu. Yang kedua itu berwarna merah dengan rasa asam manis. Nah, jadi indikator kualitas bahan baku dan prosesnya itu sendiri. Yang ketiga, digunakan sebagai penyedap makanan. Nah, kombinasi saus tomat ini bisa menjadi bahan tambahan seperti dibuatnya sambal atau seperti sambal terasi dan lain-lain. Bahan baku dan bahan tambahan, yang pertama itu bahan baku utama yaitu tomat segar matang. Nah, itu kandungan likopen tinggi, warna dan rasa optimal gitu. Yang kedua itu kualitas bahan baku menentukan mutu produk akhir. Nah, itu kualitas bahan baku ya, seperti adanya gula gitu kan. Gula itu jadi bahan penyeimbang rasa asam. Yang ketiga itu bahan tambahan gula, asam sitrat, pengental, bumbu. Nah, itu yang pertama itu gula tadi sebagai penyeimbang rasa aman. Untuk garam, penguat cita rasa, asam sitrat, pengaruh pH dan kestabilan. Untuk bumbunya itu sendiri menjaga viskositas produk. Diagram alir proses produksi. Oke, yang
Yang pertama itu sortasi dan pencucian, pengacuran atau penghalusan. Yang kedua itu pemanasan, penambahan bahan. Yang ketiga mixing. Yang ketiga itu homogenesis, filtrasi, pengemasan. Teknologi mixing. Yang pertama itu berfungsi mencampur bubur tomat dan bahan tambahan, menentukan kesegaran rasa dan tekstur. Yang kedua itu kecepatan dan waktu mixing mempengaruhi viskositas sayur, saus, maaf. Yang ketiga, mixing yang baik menghasilkan produk homogenesis. Teknologi homogenisasi. Yang pertama itu bertujuan memperkecil ukuran partikel. Nah, jadi itu prinsip kerja ya. Prinsip kerja kayak tekanan tinggi memperkecil ukuran partikel gitu. Yang kedua itu menghasilkan tekstur saus lebih halus dan stabil. Nah, jadi pengaruh tekstur itu penting. Saus. Jadi kalau misal kita melihat apa ya dari segi warna, rasa dan aroma itu bisa masih bisa apa ya? Masih bisa kurang sempurna gitu kalau tidak bisa melihat tekstur saus yang lebih halus. Yang ketiga itu pengaruh kestabilan. Nah, itu apa ya? Mencegah pemisahan fase selama penyimpanan kan. Mencegah pemisahan fase gitu. Yang keempat meningkatkan kualitas sensoris. Nah, jadi tampilan lebih menarik. Teknologi filtrasi digunakan yang pertama itu digunakan untuk memisahkan biji dan serat kasar tomat. Nah, jadi tujuan filtrasi ini untuk menghilangkan biji dan serat kasar gitu. Pengaruh ini apa? Yang kedua itu meningkatkan kehalusan saus. Nah, jadi pengaruh ke apa? Penampakan itu saus lebih halus dan bersih gitu. Yang ketiga itu menjadikan produk lebih seragam dan menarik secara visual. Jadi yang menarik itu seragam dan menarik itu apa? Yang bersih ya, yang bersih, yang terbebas dari pasir gitu, yang apa? Yang tidak kotor gitu. Teknologi sentrifugasi. Jadi yang pertama itu digunakan pada skala industri tertentu, ya seperti pemisahan berdasarkan perbedaan massa jenis. Yang kedua mempercepat pemisahan padatan dan cairan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat menghasilkan saus ya dengan tekstur yang lebih stabil. Material handling. Yang pertama penanganan bahan baku tomat sebelum proses. Nah, jadi kita bisa melihat dari penerimaan hingga pengolahan proses tertentu. Yang kedua, tomat bersifat mudah rusak dan sensitif tekanan. Nah, jadi ada tekanan itu seperti apa ya? Risiko kerusakan fisik gitu loh. Seperti memar, penurunan mutu gitu. Yang ketiga itu material handling yang baik mencegah kerusakan fisik. Ya, pentingnya handling yang baik itu menjaga kualitas bahan ini ya, bahan yang dari sejak awal itu. Yang keempat itu menjaga kualitas bahan baku selama proses produksi. Nah, produk seperti produk akhir itu dampak produksi ke produk akhir mutu saus lebih stabil. Harus lebih stabil. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, saus tomat merupakan produk agroindustri bernilai tambah tinggi. Jadi, produk agroindustri bernilai tambah yang kedua itu mixing, homogenisasi, filtrasi, dan material handling sangat berperan dalam mutu produk.
Itu teknologi proses sangat menentukan mutu. Yang ketiga, optima, optimalisasi teknologi proses meningkatkan kualitas dan daya saing saus tomat. Nah, jadi kualitas dan daya simpan itu meningkat. Jadi perlunya pengawasan yang lebih khusus itu. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.